Udah pertanyaannya satu lagi. Banget. Dari daging apa? Sapi dong. Alhamdulillah, salah. Hai Sobat Pustaka, selamat datang di podcast JC. Ketemu lagi dengan saya Yolanda Maharani. Di episode podcast kali ini, narasumber kita spesial sekali karena beliau merupakan ketua Asosiasi Makanan Minuman se-Provinsi Jawa Timur. Nah, apa sih yang bisa dibahas nantinya dengan antara saya dan Pak Jack, Siap. Ketua Asosiasi Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur. Jangan kemana-mana, saksikan podcast ini sampai akhir ya. Oke, selamat datang Pak Jack. Gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah. Oke. Sehat-sehat aja. Sampai sini tadi macet kah? Gimana? Ya biasalah Surabaya. Corona, nggak ada corona ya macet. Macet gitu ya, nggak ada gitu. Nggak ada lenggang-lenggangnya gitu kayak yang di TV. Ada sih, gitu. pinggir jalan. Oke, siap. Pak Jack sebagai Ketua Asosiasi Makanan dan Minuman se-Provinsi Jawa Timur, ya Siap. kan? Nah, yang mau saya tanyakan pertama nih, Asosiasi Makanan dan Minuman itu seperti apa sih? Membawahi apa dan bagaimana? Oke, sekilas dari AMJ atau Asosiasi Makanan Minuman Jawa Timur, bentuk dari ide dari teman-teman sebetulnya waktu 6 tahun atau 7 tahun yang lalu itu kan perkumpulan UKM itu dalam satu wadah dan multi produk. Nah, karena program pemerintah itu kurang mengena, akhirnya kita teman-teman mungkin sama-sama punya ide lah. Kita klaster, kita usul ke kita ngomong-ngomong dengan teman yang mungkin beda produk ya. Ada Mamin, ada Bade, ada Handicraft, ada Ake, ada Dukun. Sesama UMKM lah ya. Sesama UKM. Karena Dukun juga UKM gitu. Juga UMKM kan Mas An. Akhir terbentuklah ini Asosiasi Makanan Minuman Jawa Timur 6 tahun yang lalu. Oke, didirikan 6 tahun yang lalu ya. Jadi kita mewadahi UKM makanan minuman dalam kemasan dan berlegalitas. Oke, jadi resmi ya. Ya, resmi dan kita sudah ada Menkumhamnya juga. Oke, jadi bukan ilegal lagi, ini udah legal nih ya. Oh, legal ini pasti diakui lah. negara Iya. seperti itu. Nah, menjadi asosiasi se-Jawa Timur sendiri. Untuk keanggotaannya udah dari 38 provinsi ini udah 38 mencakup kabupaten ya, kota. kabupaten 38 kabupaten kota di Jawa Timur nih. Udah mencakup kemana aja, ke kota mana aja. Yang masuk di Google Form kami atau kita bentuk koordinator daerah. Kalau di AMJ atau Korda ada di 33 kota kabupaten se-Jawa Timur. Sudah ada Sisanya ini mungkin ada yang double, ada kota, ada kabupaten. Contoh Kediri, itu kita masukkan ke Kediri Raya. Seperti Malang juga. Malang enggak, ada Malang sendiri. Jadi Malang kabupaten ada, kota ada, sama Batu. Oh iya, itu sendiri-sendiri ada sendiri-sendiri sudah. Madiun sendiri kan juga ada kota sama kabupatennya. Itu kita bisa. Karena kalau memang ada yang mau visi misinya itu memang untuk mengangkat teman-teman kita yang belum paham itu tentang produknya, tentang legalitas, tentang ingin supaya dikenal di provinsi, kan naik kelas. Nah itu kita tunjuk sebagai ketua Kordanya. Oh berarti kota mana sih yang nggak ada atau nggak dicakup dari asosiasi? Kan tadi ada 5. Yang belum mencakup itu 5 kota ini apa aja? 5 kota itu Pacitan, Trenggalek, kemudian pokoknya daerah selatan. Daerah selatan itu. Iya. Padahal kan itu ibaratnya kan seharusnya di situ pariwisatanya lumayan. Ya. Seharusnya UMKM-nya banyak dong. Betul. Cuma gini, kita dibentuk 5 tahun yang lalu itu atas dasar UKM yang sering diajak oleh
pemerintah Jawa Timur untuk pameran di luar Jawa Timur. Oke, Nah, seperti saling itu. kenal, akhirnya ilmunya kan sama. Kita Ah, bentuk, misalnya dari mana Samen? Misalnya dari mm, Madura, Pamekasan, saya jadikan kordanya aja dulu. Nanti mm, dia akan mencari anggota dengan ilmu yang didapat, kita sowan sana, kita bentuk lagi. Jadi oke. bukan, nah nanti akan tergeser untuk pimpinan di daerah itu akan tergeser oleh siapa? Oleh anggotanya sendiri nanti. Siapa yang milih? Jadi pusat saya ini membebaskan mereka untuk memilih pimpinan siapa yang akan pilih. Oh, jadi untuk di daerah-daerah kepala kordanya sendiri itu mereka yang memilih sendiri gitu kan ya. Betul. Jadi nggak usah oh kamu ini enggak, Nggak tapi usah mereka kayak tunjuk lah kita. ya udahlah kalian Biar pilih lebih sendiri. enak, biar enak. Biar enjoy gitu kan, Enjoy nyaman lah. gitu. Kan Nah, kita bukan partai. oke. Nah, dari 33 kabupaten kota ini, mana sih kota mana atau kabupaten mana yang paling tinggi nih UMKM Paling anggotanya? tinggi UKM saya kira sebetulnya merata. Hmm. Cuma kadang-kadang ya itu tadi loh, apa namanya, kita karena kalau kota kabupaten contoh yang paling gampang adalah misalnya Surabaya. Ya. Itu UKM-nya kan lebih dari 1.000. Hmm. Nah, itu kita cakup cuma sekitar berapa ya? 100. Hmm. 100 Alasan nggak lebih, tercakupnya 150. itu kenapa? Nggak tercakupnya gini, karena kata UKM sendiri atau UMKM sendiri Heeh. itu ada aturannya. Oke. Berarti kayak seumpama mohon maaf ya, kan di Ah, pinggir-pinggir jalan Surabaya ini kan banyak ya yang ya, jualan-jualan gitu ah, kan, kayak stand-stand betul. kecil-kecil Kalau di itu kan Surabaya mungkin itu disebut seharusnya UKM masuk juga. UMKM kan? Iya, cuma dari pemerintah pusat UKM itu kan dibatasi. Oke. Ada UKM, UKM kan namanya atau yang kita sebut UKM lah, usaha kurang modal. Pasti itu, sudah pasti. Oke. Jadi UKM dari aturan pemerintah itu kan dibatasi oleh aset Mm-mm. sama omset. Mm-mm. Nah, kalau asetnya itu di bawah 30 juta, itu Mm-mm. termasuk ke mikro. Mm. Kalau Kalau di asetnya, atasnya itu kalau makro. asetnya 300 juta, itu masuk ke sampai 5M. Tapi ada aturan baru Oke. lagi, Mm-mm. itu dari pemerintah itu sampai yang tertinggi itu 50M sekarang. Itu masuk ke usaha kecilnya. Oh, bentar. Kalau modal segitu berarti bisa membuat kayak semacam supermarket gitu dong seharusnya. Ya enggak lah, bukan modal, itu aset. Asetnya. Iya, Oke. itu yang saya terima apa namanya info terakhir untuk tahun 2021 itu terbesar itu sampai 50M Mhm. asetnya. Itu bisa Masih masuk masih UKM. masih UKM. Iya, bingung. Padahal sebesar itu loh. Tapi mereka nggak mau disebut UKM Iya. karena mindset UKM itu menurut saya sih Ya, usaha yang dipinggirkan. iya seperti itu kan. Karena kata-kata sebetulnya. Pandangan tapi kan pandangan Iya. sejauh ini kan seperti itu ya. Makanya kadang-kadang apa sih sebelumnya saya pernah tanya sih, Mhm. kenapa kok bukan dikatakan pengusaha? Katanya tahun berapa di bawah tahun 80 itu namanya pengusaha. Hmm. Tapi karena perubahan pemerintah akhirnya kembali lagi ke UKM. Padahal kan sama-sama. Maksudnya kan banyak yang bilang kalau jualan aja itu Ya. termasuk Tapi kalau di bahasa Inggris kan pengusaha. lebih bagus sih. Ya UKM di bahasa Inggris kan gitu aja. Small medium. Oh iya ya, jadi lebih keren sedikit Keren gitu gitu ya. loh. Nggak tahu yang salah ini bahasanya atau apa sih. Cara penyebutannya. Nah, syarat-syarat apa sih yang memasukkan UMKM itu atau usaha itu harus bisa menjadi UMKM itu apa syarat-syarat yang harus dipenuhi gitu? Ya tadi itu. Kalau Modalnya itu memang tadi. di provinsi itu harus memenuhi aturan. Contoh UKM Mamin seperti saya yang pimpin ya. Iya. Jadi saya kan ketua umum AMJ. Saya mensyaratkan minimal mereka harus punya NPWP, SIUP, TDP. Oh, untuk legalitasnya. Ya, terus ke produknya itu minimal halal sama PIRT. Nah, kalau legalitas usaha tadi kan sekarang mau ada perubahan ke NIB, nomor induk berusaha, sama IUMK, izin usaha kecil menengah. Itu. Tapi kalau legalitas usahanya sih sekarang mudah, sangat mudah.
IUMK sama NIB cuma 2 hari, jadi selesai. kalau yang dulu Mm-mm. itu 2 minggu satu, 2 minggu satu. Jadi Sekarang lebih mudah. sebenarnya sekarang sudah dipermudah ya. Ya, terus legalitas untuk produk, Mm-mm. layak edar. Mm. Ada 2, ini boleh toh langsung ngomong? Boleh silakan. Bebas ya? Iya bebas. Indonesia kan aja. bebas ya? Bebas berpendapat kan. Bebas berpendapat. Jadi bisa dikatakan mudah untuk izin edar, Mm-mm. bisa dikatakan sulit. Sulitnya kenapa nih? Mudahnya nanti aja belakangan. Kalau mudah itu nggak usah dipikir ya. Iya, pokoknya mudah. Sulitnya itu biasanya kadang-kadang dalam perpanjangan. Oh, malah perpanjangannya yang sulit. Ya, kenapa saya bilang sulit? Kurang tahu apa karena kena dampak virus corona atau apa saya juga nggak tahu ya. Tapi saya sendiri aja BRT ini hampir 6 bulan baru selesai, padahal perpanjangan. Waktu pembuatannya dulu selama ini kan? Kalau pembuatannya dulu cepat lah. Belum cepat ya, malah perpanjangannya lebih berbelit-belit. Gitu. Nah itu. Ini mungkin nanti mungkin bisa pemerintah, bagian pemerintahan yang menonton podcast ini bisa nih buat jadi pertanyaan kenapa itu lebih lama gitu kan? Ada hal-hal ini yang bukan suara saya loh ya ini. Gitu kan. Ini suara dari anggota saya. Iya, suara dari masyarakat gitu ibaratnya. Betul. Suara dari para UMKM di Jawa Timur dan perwakilannya di sini ada Pak Jack menyampaikan suara. Gitu kan. Ada titipan-titipan lah seperti itu. Titipan apa lagi? Titipan suara. Oke, kita lanjut nih Pak Jack. Nah, UMKM atau makanan minuman sendiri ini kan pasti terdampak ya pandemi 1,5 tahun. Ini bukan waktu yang sebentar gitu kan, 1,5 tahun. Gimana dampaknya dari pandemi itu sendiri untuk UMKM yang di bawah Asosiasi Makanan dan Minuman? Gini, kita cerita sebelum pandemi sama atau yang pandemi aja lah dampaknya. Dampak aja ya. Dampaknya terasa itu 6 bulan. Setelah ada pengumuman Maret 2020 ya. Itu kan ada pengumuman Maret 2020 ya, awal Maret awal. Tanggalnya lupa. Iya. Karena kan bukan gajian jadi. Oh iya jadi. Kalau gajian ingat terus gitu kan. 3 bulan sampai 6 bulan ini dampaknya kenapa? Kita dimindsetkan oleh banyak televisi yang memberitakan pelarangan ini itulah. Ya, nah itu kan dampak psikologis. Gitu kan. Otomatis yang namanya UKM juga terdampak. Tapi yang namanya UKM itu kan pinter apa menyiasati lah. Karena kan caranya tetap berputar. yang namanya UKM, usaha kurang mikir lah, usaha kurang modal lah, usaha kurang menggigit. Apalagi nih. Jadi dampaknya sangat tajam sekali, apalagi dibatasi contoh toko oleh ditutup, keramaian ditutup, warung-warung dibatasi jam. Apalagi nggak dibatasi, kan gitu. Nah itu dampaknya sangat riskan. Tapi alhamdulillah waktu itu saya punya ide gila lah. Di saat pemerintah sebelum pandemi itu menginformasikan UKM Jawa Timur lah khususnya ini apa ya, kemasan harus bagus ya, untuk menarik perhatian konsumen. Iya. Jangan masyarakat dong, kita kan membeli. Kita ambil membeli konsumen gitu kan. Konsumen. Ya, konsumen. Tapi disarankan masuk pasar modern, kemudian ya ke mana? Marketplace. Ya. Nah, di saat pandemi itu nggak terpikirkan oleh mereka, oleh apa ya? Penguasa lah, pemerintah. Nggak tahu pemerintah itu siapa sih juga nggak tahu. Ya pokoknya pemerintah oknum lah. Ya, jangan oknum, nggak boleh itu. Nah, solusi pertama kita sudah pernah usul. Tolong dong dibeli karena di saat itu memang ekonomi atau pendapatan UKM ini sangat turun. Ya. Tolong dong dibeli sama pemerintah yang gajinya dampaknya kan tidak ada, gaji tetap. Pengusaha bilangnya juga turun, ya memang turun. Padahal kalau pengusaha besar kan tinggal pecat-pecat aja. Tapi kan modalnya dia untuk sanggup hidup selama pandemi ini kan masih ada. Tapi kalau UKM, ngutang juga nggak boleh, mana ada pendapatan, mana ada bank percaya.
Iya. meskipun ada jaminan. Kan Tetap gitu. ya, tetap punya Sebelum gaji ada ya. regulasi pemerintah loh ini. Iya. Kan ada regulasi pemerintah dibolehkan itu ada apa namanya BLT atau apa, tapi ya tetap lah. Jadi dampaknya sangat. Kemudian setelah itu saya ngasih saran ke teman-teman, bukan saran ya, ide-ide yang harus memang dipikirkan. Sebelum pandemi kan digencarkan marketplace, pasar modern, kemasan harus bagus. Ada satu yang tinggalkan dan itu akan berjalan di masa pandemi kemarin itu. Jadi selama 6 bulan adalah kembali lagi ke kemasan tradisional. Kan ditinggal kan? Kita sudah dengan kemasan bagus, nah inilah bagus kata orang, tapi uangnya nggak ada. Nah kita kembali lagi ke sana. Saya sampaikan ke teman-teman, ayo. Waktu itu saya jadi narasumber yang kebetulan di dinas pelatihan di Malang. Itu saya sarankan ke teman-teman, serang warung kopi. Karena jumlah mereka warung kopi itu jumlahnya lebih banyak daripada Alfa dan Indomaret. Boleh nyebutkan merek ya? Minimarket aja. Oh, minimarket. Ya, supermarket, minimarket gitu lah ya. Nah, alhamdulillah omset mereka naik. Jadi sebenarnya sempat terabaikan dan nggak tersentuh pandangan gitu kan. Betul, karena kita sudah di-mindsetkan harus maju. Yang tradisional ini ditinggal. Sudah. Malah yang dipandang sebelah mata ini jadi sumber omset gitu kan. Ya, betul. Nah, kita udah membahas seputar asosiasinya. Kan di hadapan kita sekarang nih ada beberapa produk nih, ya kan? Kan nggak mungkin saya anggurin aja gitu kan. Gitu ya. Di depan ini ada beberapa produk dari Pak Jack sendiri kan. Ya. Nah, Mas Jack Mbak untuk Mas gitu ya. Iya. Pak Jack kan Jawa Barat. Iya, ini kalau Jawa Timur Mas Jack. Siap. Ini produknya dari Mas Jack sendiri. Ada Samcis, ada Jack Empal, terus ada beberapa produk lainnya. Nah, dari kapan sih Mas Jack ini memilih untuk terjun ke dunia pengusaha atau UMKM? Mungkin 13 tahun yang lalu. Saya juga mantan dari perbankan. Saya 13 tahun di bank swasta. Kemudian 2 tahun di pakan ternak, tahulah yang gambarnya kucing duduk atau apa. Kemudian usaha saya mulai jadi pengusaha oli, saya juga pernah buka depot, sudah pernah. Jadi emang akhirnya setelah teliti masuknya ke sini. Yang tadi sebagai pegawai bank itu emang sengaja meninggalkan untuk terjun ke dunia bisnis kan? Waktu 98 itu lagi gencar-gencar. 98 sudah ada? Belum. Saya belum direncanakan oleh orang tua saya. Oh gitu ya. Berarti nggak uman Pak Harto. Iya. Padahal ya. Waktu itu PHK besar-besaran. Jadi saya sempat sih daftar ke perusahaan-perusahaan itu, cuma yaitu tadi mereka nggak mencari pengalaman, tapi cari penampilan. Akhirnya saya kerja sana sini, sampai pernah ke luar negeri juga. Ya kalau saran saya sih, kalau kita nggak punya kemampuan jangan jadi TKI lah. Kalau nggak punya otak inovasi jangan jadi TKI. Itu aja. Karena saya juga pernah jadi TKI. Gitu susahnya di sana. Susahnya gitu. Kayak apa? Tapi kalau kita punya inovasi, mau kerja di TKI, saya sarankan berangkat aja. Kalau encer. Nah, selanjutnya memilih untuk akhirnya membangun usaha dari depot, terus akhirnya jatuh cinta ke UMKM ini ya. Ya, setelah 5 tahun saya bergelut di sektor empal susur. Dan empal susur ini sebetulnya saya ingin mulai dulu 13 tahun yang lalu jadi ikonnya Jawa Timur sebetulnya. Yang ini? Empal susurnya aja, jangan Jacknya. Empalnya aja. Iya, empal susur. Kenapa? Saya ingin Jawa Timur punya ikon. Kalau empal susur itu dari Jawa Timur. Kalau empal gentong itu dari Jawa Barat. Kalau empal nyonya dari Jawa Tengah. Jadi biar ada. Ini empal ini dari sini ini nih namanya. Betul.
Tapi ya itu tadi, kadang-kadang ya mungkin nggak bisa didengar lah. Ya ini adalah nasibnya UKM kalau sudah jadi UKM itu. Ya, nanti habis ini viral kok dari sini. Amin amin ya Allah, amin amin Nah, amin. dari berbagai macam produk nih, ini ada Jack, Empal kan, ini ya yang paling Saya favorit punya produk gitu ya. itu 9, inovasi semua. Dan alhamdulillah tidak di Jawa Timur tidak ada yang ngembarin atau yang apa namanya sampai ada produksi UKM lagi yang produksi sama dengan saya. Oh begitu ya. Karena inovasi. Jack Corporation adalah tempat ide gila untuk makanan ataupun UKM. Inovasi-inovasi terbaru gitu ya. Bukan terbaru, ide gila. Pokoknya Inovasi gila pokoknya. Apa kalau di Jack Corporation itu apa yang nggak mungkin kita buat mungkin. dan itu jadi. Dan sudah zamannya sekarang. Oke. Kan zamannya sekarang yang nggak mungkin dulu kan sekarang sudah mungkin. Nah betul, itu yang kita terekam di Jack Corporation betul. Yang di Mas Jack pimpin ya, Betul. perusahaan Mas Jack. Ada 5 orang UKM Surabaya sudah booming berkat inovasinya Jack Corporation. Tapi di sini kan nggak boleh menyebutkan satu-satu. Nanti aja mereka diundang di sini biar. Oh siap. Kalau ingat. Iya. Tapi saya nggak marah untuk disebut. Oke, Tapi siap. alhamdulillah amal ilmu saya Sampai ke sana gitu. Nah, kan kurang nih kalau selama ini cuma dibaca aja nih. Yang dari yang saya lihat ini kan yang paling tadi Mas Jack jelaskan kan yang empal suser ini ya. ya ini. Ini ada berapa varian sih kok kemasannya kan ada banyak gitu. Ini sebetulnya reinkarnasi dari kemasan. Oh, reinkarnasi kemasannya. Dulu Yang kan sekarang? zaman jadul kan kemasan saya itu pakai styrofoam apa namanya donat. Itu ada, saya cari tadi mau berangkat itu nggak ketemu. Oke, terus habis dari yang Terus di susunan, sana lanjut muncul ke- ini bentuknya. Oke. Ini bisa untuk tempat tisu. Satu-satunya kemasan yang di Jawa Timur, bahkan mungkin Pulau Jawa. Kemasan produk saya ini bisa untuk tempat tisu. Stylenya ramah lingkungan gitu ya berarti ya. Oke. Mungkin bisa, gitu ya. Bisa dibilang kayak gitu ya. Recycle bin bisa di recycle Iya bin gitu. betul. Go green sekali gitu kan. Biasanya kan kalau kemasan gini kan udah buang gitu kan, udah amat gitu. Oh iya, di sini bisa loh. Lihat kalau sobat pustaka lihat nih ya. Di sini ada tulisannya lipat di sini untuk box tisu. Jadi ini emang dikhususkan gitu kan. Jadi bisa nih buat sobat pustaka sekaligus soft selling nih. Soft selling sekali gitu. Jadi ini gimana cara buatnya untuk tisunya? Jadi tinggal kemasan kacanya itu dirobek, diisi tisu kecil itu kan sekarang tisu ada yang kecil tuh. Iya. Ya irit lah, Tinggal irit dimasukin biaya, gitu. iritan. Iya, yang Tinggal ini masukkan tarik aja. Oh, jadi yang bagian ininya Ya, yang bagian dibuka, kacanya terus dirobek aja. Ambil gitu ya. Oke, jadi Kemudian ininya, bagian atasnya dilipat gitu ya. betul reinkarnasi jadi yang merah. Oke, dirubah menjadi si tinggi ini. Iya, Ini model juga- seloroan. Oke, ini lebih modern gitu ya Lebih kemasannya. modern. Saya kan ngikuti perintah atau pelatihan dari dinas atau dari pemerintah. Tapi ternyata karena pandemi ini atau apa, ya kemasan baru hanya sebagai ikon. Tapi tidak masalah lah, ada plusnya juga. Ada plus minusnya. Karena ojek apa pasti tahu orang itu empal susu. Oh, sudah Insya Allah menjadi- seperti itulah. sudah menjadi trademark ya. Trademark di mana saya juga nggak tahu. Nah, kebetulan nih sobat pustaka, Pak Mas Jack nih baik banget nih. Tahu kalau saya itu doyan banget sama yang namanya makanan. Dibawain contoh dari Jack empal susu. Ini ya sekalian gitu ya kita ya ASMR nih. Apa itu? Kalau yang di konten-konten YouTube itu ada konten makan-makan yang banyak gitu loh. Oh. Jadi kita icip-icip gitu kan. Nah, ini nih, kalian lihat. Ini yang bentuk bulat-bulat ini kayak ham. Ya, Ini namanya yang empal susu itu tadi. ya empal susu. Oke, untuk yang ini? Itu inovasi karena corona. Oh, ini Jadi namanya apa? kita buat namanya sate corona. Corona itu kan virusnya ada serabut-serabutnya. Itu buat dari kelapa. Itu Oh, aja oke, sih. ini inspirasinya dari corona itu ya. Ya, Oh, corona juga menginspirasi oleh Mas Jack. ya namanya UKM kan harus inovasi. Gitu Ide gila ya. itu kan harus ada dari Jack Oke. Corporation. Terus satenya juga itu kan tusuknya kan jarang, itu adanya cuma di Bali. Iya, ini tuh keinget apa ya? Sate lilit. Iya, itu cuma
icip dulu, inspirasi karena ini ada gitu. pertanyaan. Oke. Karena saya dulu pertama kali itu dapat piagam penghargaan dari Bu Risma waktu itu, anugerah apa pokoknya kayak dapat anugerah dari presiden Penghargaan lah, gitu ya. iya, karena inovasi. Oke. Saya ingin tanya nanti dicip Oke. apa, terbuat dari apa, rasanya gimana. Ini saya bukan penikmat makanan yang kayak komentator gitu ya, Oh tapi enggak guys, ini sebagai sesama orang iya. awam aja. Oke. Ini sobat pustaka, ini saya sudah tangannya udah bersih ya, jadi kita juga menerapkan protokol gitu kan. Oh, Kita siap. cicip sedikit Protokol gitu. kesehatan itu wajib, Wajib gitu kan. karena aturan pemerintah. Betul banget nih. Kita coba nih. Aturan pemerintah. Kalau kalian mau nyicipin kayak saya, bisa langsung hubungi ke Instagramnya, ada nggak nih Mas Jack? Ini Ya kalau cek mau beli tulis kemana? aja Jekmbal Susur, Instagram juga Jekmbal Susur, Oh, udah Facebook ya? sama Jekmbal Susur. Buat kalian yang ngiler lihat saya nih, bisa langsung nih di Instagramnya mereka, cus pesan sebanyak-banyaknya. Saya incipin ya Mas Jack. Siap. Dengeran nggak sih? Nggak ada Ini- suaranya. Jangan kasih suara. Suaranya nanti enak top. Nah itu Tapi inovasi pertama di Indonesia ini mungkin. saya jadi keinget kayak biasanya kalau habis kurban gitu kan, Nah, para ibu-ibu gitu kan membuat dagingnya nah, disur-sur gitu kan. betul. Ya namanya susur toh. Nah, ini keinget banget kayak pembuatan rumahan gitu loh. Ya memang di rumah buatnya. Dan biasanya kan kalau kemasan ham gini kan ada yang Betul. kayak pasti penambahan apa-apa gitu kan, yang Nggak bikin ada. rasanya beda gitu kan. Udah Tapi pertanyaannya ini satu lagi. enak banget nih. Dari daging apa? Sapi dong. Alhamdulillah salah. Nah, kok bisa salah ini? Lidah saya Ini gimana nih? inovasinya dari Jack Corporation ini inovasi untuk orang-orang yang takut kolesterol, hipertensi. Ini dari daging putih, daging ayam. Percaya nggak? Tapi rasanya apa? Daging, literally daging sapi guys. Kalau kalian Nah, tahu, di ingredientnya dilihat dulu. saya nggak percaya. Ini inovasi yang tidak pernah terjadi di Indonesia. Kok bisa? Ini Orang nggak punya gigi aja bisa makan. tapi rasanya itu bener-bener kayak daging gitu sih, Ya, kayak inovasi. daging ayam. Makanya saya daging bilang ayam. Jack Corporation itu ide gila untuk makanan dan UKM. Oke. Ini enak banget bagi kalian yang mau pesan, bisa langsung aduh. Nanti Nggak saya perlu bakal- digoreng. Berarti langsung bisa Tinggal dimakan. makan. Masuk ke frozen food nggak sih? Frozen bisa 2 tahun, bisa 1 sampai 2 tahun. Oke. Itu bisa dikeluarkan, nggak usah digoreng, angin-angin, makan. Oh, Kalau berarti ingin makan hangat, masukkan ke magicom atau teflon tanpa minyak, 1-2 menit makan. buat anak kos ini cocok banget nih buat Betul. kalian, sumpah. Ini buat kalian yang malas masak gitu kan, ibu-ibu baru gitu kan, rumah tangga baru yang malas masak, bisa stok banyak-banyak di rumah. Soalnya kan nggak pakai goreng, nggak pakai apa. Ini juga cocok buat menu diet sih kayaknya ya. Bisa, Kan nggak pakai digoreng, nggak apa gitu. tidak digoreng. Wah, ini saya nggak nyangka sih kalau ini ayam. Karena ide lagi untuk masakan alternatif, jadi saya membuat produk itu dibuat inovasi lagi untuk reseller kami. Oh, Klien oke, kami seperti itu. tidak menjualkan hanya sekedar ini, tapi mereka saya buatkan alternatif. Satu rawon vegetarian. Oh, oke, jadi sekarang terjunnya kan lagi viral makanan Ya. sehat. Jadi sekarang Atau rawon instan, rawon cup. Rawon cup itu kuahnya nggak pakai daging, tanpa lemak. Jadi ikannya pakai empal susur ini, karena ini kan rendah kalori, rendah kolesterol, ya 0,0 sekian. cocok banget sih, kan saya juga Kolesterolnya. kebetulan lagi diet ya. Karena corona dia. Iya, dietnya karena corona, mohon maaf nih. Terus yang kedua membuat namanya Jack Burger Rice Oh, Healthy. Kenapa saya bilang healthy? Kalau burger kan dari roti. iya, Saya punya ide gila itu, saya kasih nasi merah atau nasi hitam, kita buat seperti burger. Isinya ini. karena bentuknya juga kayak ham ya, kayak Iya. daging ham gitu ya. Oke, ini Ide enak gila banget semua. sih. Sekotak ini dibanderol harga berapa nih Mas? Alhamdulillah sampai detik ini tidak naik. Udah sekitar 3 tahunan, harganya tetap 65. Oke, Isi 10 piece, cukup
Ini yang isi 5 piece seperti kebab nih. Kayak pie gitu ya Nah, ini rasanya. 35. Oke, buat kalian yang minat nih atau merasakan keenakan yang barusan menyentuh lidah saya, bisa langsung order di Instagramnya Jack Empal Susur. Nah, pertanyaan terakhir nih buat kita closing nih Mas Jack. Apa sih yang mau disampaikan Mas Jack sebagai Ketua Asosiasi Makanan UMKM Makanan dan Minuman se-Jawa Timur? Mungkin untuk pemerintah yang lagi nonton. Apa sih yang mau disampaikan? Silakan. Harapan saya sebagai Ketua Asosiasi Makanan Minuman Jawa Timur atau Jawa Timur AMJ, dan ini mungkin sudah saya rasakan karena saya jadi UKM itu sudah, dan teman-teman juga anggota saya alhamdulillah lebih dari 1.000. Harapan ke pemerintah, kalau memang ada pendampingan, tolong tuntaskan, jangan sampai berhenti di tengah jalan. Mangkrak gitu. Bukan mangkrak, ya apa ya, setengah telur mata saya, telur setengah matang lah hitungannya. Kalau dimakan dengan bubur enak memang, tapi kalau dimakan sendiri nah enak. Nah itu aja harapan saya. Kalau berbuat sesuatu untuk pemerintah, tuntaskan sampai UKM itu benar-benar merasa dirinya itu sebagai pengusaha, bukan dari UKM. Jadi sebenarnya banyak sih harapan, cuma itu aja lah. Itu akan mencakup semuanya nanti kalau diundang lagi. Siap. Nanti akan kita ngobrol lagi ya, mungkin dengan OPD terkait ya, bisa nanti. Oh boleh, mau dikorek kayak apa monggo. Karena saya sendiri alhamdulillah lah, kalau keliling UKM masalahnya sama aja sih. Cuma pemerintah, mau pemerintah yang mana, provinsi, kota, kabupaten, itu aja. Kalau saya sih cukupnya di provinsi ya. Karena kan membawahi asosiasi ini juga cakupannya ke provinsi gitu kan. Harapan saya itu kalau ada program atau pendampingan, selesaikan sampai tuntas, sampai jangan sampai UKM itu ngomong saya sudah jadi entrepreneur atau pengusaha. Hilangkan mindset UKM. Biar peminatnya di UMKM ini juga semakin besar lagi. Betul. Nggak dipandang sebelah mata juga gitu kan, kayak apa sih UMKM gitu kan. Dilihat dari tadi, ya ampun jadi berat nih. Nah, buat sobat pustaka yang sudah nonton nih dari awal tadi sampai akhir ini, terima kasih banget. Dan kalau kalian jangan lupa ya di order nih Jack Empal Susurnya, dijamin mantul. Mantul banget ya. Jangan lupa di bawah ada tombol subscribe dan lonceng, ditekan dan dinyalain juga loncengnya. Jangan lupa juga like, comment, and share sebanyak-banyaknya ke teman, pacar, saudara, kerabat, semuanya. Share sebanyak-banyaknya biar banyak yang tahu ada program podcast JC di sini, dan tentunya bersama saya Yolanda Maharani. Dan untuk episode kali ini saya rasa cukup ya. Kalau kalian mau request apa sih yang akan dibahas Yolanda selanjutnya, siapa sih narasumber yang menarik, kalian bisa komen di bawah, kalian bisa share apa yang mau kalian bahas, isu-isunya, dan nanti akan kita kabulkan semudah itu. Nah, cukup sampai di sini. Yolanda Maharani bersama Mas Jack pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.